Selamat sore, saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, para sahabat Scripture Union Indonesia, baik yang sudah menjadi pendengar setia, ataupun juga mungkin ada sahabat yang baru bergabung pada sore malam hari ini. Selamat datang dan rasanya belum terlambat ya. Saya ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua. Nah, sebelum kita membahas topik yang seru pada malam hari ini, saya ingin tahu dulu dong, gimana sih kabar Bapak Ibu, saudara-saudari di awal tahun ini? Mungkin boleh memberikan reaction ya, memberikan jempol jika sekarang sedang bersemangat, sedang baik kondisinya, atau memberikan reaksi menggunakan emoticon smile, atau mungkin bagi saudara-saudari yang sedang sedih juga boleh menggunakan emoticon sedih begitu ya. Pak ya. Oke, baik. Ini rasanya saya melihat emotikonnya masih dalam kondisi yang baik ya, Bapak Ibu ya, dalam nuansa yang sukacita, mungkin karena baru di awal tahun ya, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimanapun kondisi situasi kita pada saat ini, kita patut bersyukur akan kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita boleh memasuki awal tahun yang baru. Dan tentu kita juga bersyukur kita dapat berkumpul di sini di acara sejenak bersama Scripture Union Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas atau bahkan bergumul bersama mengenai topik yang penting bagi setiap pengikut Kristus, khususnya dalam mengawali tahun yang baru. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar untuk mengetahui bagaimana sebetulnya setiap kita dapat mengenal dan bergaul bersama Allah. Mungkinkah kita manusia yang terbatas ini dapat mengenal Allah yang tidak terbatas? Untuk menjawab pergumulan yang rasanya tidak mudah tersebut, Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama dilayani oleh narasumber kita, oleh Bapak Pendeta Yakub Susabda. Selamat malam, Pak Yakub. Yes, selamat malam. Terima kasih Pak Yakub sudah bersedia bergabung bersama-sama dengan kami di sini. Bagi saudara-saudari yang mungkin belum mengenal Pendeta Yakub Susabda, beliau merupakan salah satu dosen teologi sistematika, etika, praktika, psikologi, dan konseling di STT Reform Indonesia. Beliau juga merupakan salah satu perintis atau pendiri dari AKKI, yaitu Asosiasi Konselor Kristen Indonesia. Dan tentu kita akan dapat banyak insight dari beliau pada sore malam hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil momen hening sejenak bersama dengan Tuhan, dan mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Tahu, Engkau mengenali setiap kami yang ada di sini. Di dalam setiap kondisi kami yang beragam, ya Tuhan, kami datang kepadamu dan kami rindu untuk mendengarkan suaramu melalui acara pada malam hari ini. Bapa, kiranya Engkau boleh berbelas kasih kepada kami untuk menjumpai kami, untuk kami boleh mengenal siapakah Engkau Allah yang kami sembah layani. Dan kiranya Engkau boleh memakai hambamu, Pak Yakub, untuk memperkenalkan dirimu kepada kami. Biarlah setiap kebenaran yang ia tabur pada malam hari ini tertanam di hati kami, sehingga kami pun boleh terus bergumul, terus mengenali Engkau Allah yang selama ini kami ikuti. Pimpin acara ini ya Tuhan, dan kiranya Roh Kudus bekerja di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Baik, eh, tanpa berlama-lama lagi, dipersilakan untuk Pak Yakub boleh memulai sharing pada sore malam hari ini. Oke, Oke, saudara, selamat sore semuanya. Dan ini topik yang diberikan ini merupakan topik yang basic kali ya. Jadi sebenarnya kita semua itu menyebut diri sebagai orang Kristen. Nah, selalu kita mengklaim kalau kita ini percaya kepada Allah.
Bahkan kita percaya kepada Allah yang kita sebut Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh. Dan kita percaya bahwa kita itu juga mengenal Tuhan Yesus Kristus, yang kita sebut sebagai anak Allah. Nah, seringkali kita itu berasumsi bahwa kita betul-betul mengerti apa yang kita kenal. Apa saudara betul mengerti yang saudara kenal? Saudara dan saya itu menyembah dia. Siapa dia ini? Kita melakukan segala kegiatan, khususnya rohani, bahkan yang tidak rohani. Kita ingin mempersembahkan semua kegiatan ini untuk memuliakan dia. Apa kita mengerti bagaimana kita bisa make sure yang kita lakukan ini adalah untuk dia? Kalau saudara sedang berdoa, saudara itu ngomong dengan siapa? Yang terbayang di dalam pikiranmu itu betulnya. Kalau ngomong, kita ngomong dengan Allah Bapa. Itu apakah lalu kita itu membayangkan Allah itu tua begitu, rambutnya putih gitu. Atau bolehkah kita ngomong dengan Tuhan Yesus? Lalu apa dalam imajinasimu? Pada saat saudara-saudara itu mengatakan saya sedang berdoa kepada Tuhan Yesus. Apa lalu saudara itu sedang ngebayangin wajah dari Yesus Kristus melalui gambar-gambar dari sekolah minggu itu? Atau saudara barangkali berdoa kepada Roh Kudus? Boleh? Tidak boleh? Lalu sebetulnya bagaimana sih kita berdoa kepada Allah yang satu, tetapi tiga pribadi ini? Apa itu yang sebetulnya kita tahu dan kenal mengenai dia? Nah, saudara, ini tuh merupakan esensi daripada seluruh kehidupan Kristiani. Nah, tetapi sebagian besar dari kita memang tidak pernah bertanya. Kita bahkan berasumsi bahwa kita sudah kenal. Nah, saudara makan juga berdoa kepada dia. Saudara berasumsi kenal dia. Saudara menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Nah, saudara mungkin tidak pernah bertanya bahwa Allah itu masa punya anak. Jadi istilah apa ini? Memang Yesus Kristus itu pernah hadir di dunia. Bahkan bisa di dalam 1 Yohanes pasal 1 disebutkan bisa dilihat dengan mata. Bisa diraba dengan tangan. Murid-murid yang melihat Yesus tidur, yang Yesus yang tidur itu Allah. Murid-muridnya melihat Yesus itu makan, yang sedang makan itu Allah. Mungkin lebih dari segala sesuatu yang lain yang saya tidak akan sebutkan. Kalau saudara bisa membayangkan, saudara murid Yesus, lalu bersama dengan Yesus selama 3 tahun lebih, bahkan tinggal bersama, tidur bersama, makan bersama, barangkali ke belakang, ke kamar kecil, saya tidak bisa membayangkan ya. Allah itu punya anak, padahal kita tahu bahwa Allah itu esa, tapi juga tiga. Gimana ini? Allah tidak pernah punya anak. Ini hanya istilah, dan ini hanya bahasa antropomorfistik, yaitu bahasa manusia. Oleh karena apa? Yang disebut anak adalah the firstborn out of God. Yang berarti yang pertama kali keluar, yang diperanakan dari diri Allah. Nah, apa itu? Ternyata Yohanes pasal 1 itu mengatakan, ya, saat Allah berfirman. Berarti pada saat firman itu diucapkan, firman itu keluar dari diri Allah. That is the firstborn out of God. Makanya Yohanes pasal 1 mengatakan pada mula pertama ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu Allah.
Nah, dengan firman itulah Allah menciptakan segala sesuatu. Dan firman itu berinkarnasi menjadi manusia. Bahkan di dalam 2 Korintus itu disebutkan as if seperti manusia berdosa. Nah, aneh sekali. Jadi ini manusia yang bukan lalu membawa kemuliaan Allah di surga sana. Tetapi Kolose 1 mengatakan, di dalam manusia Yesus Kristus, yang kadang-kadang ngantuk, yang kadang-kadang lapar, yang kadang-kadang maaf ya, kadang-kadang takut, minta didoakan. Aneh sekali, so. Di dalam manusia Yesus Kristus inilah, semua kemuliaan Allah itu berdiam di dalam. Lalu imajinasi kita itu apa ya? Siapa sebetulnya Allah? Bukankah lebih safe kalau kita itu ngebayangin barangkali mengenal Allah yang unknown. Sama seperti maaf agama-agama lain yang cuma mengatakan Allah, yaitu yang dimuliakan, yang kita sembah. Tapi tidak pernah menjelaskan. Hanya Alkitab itu yang menjelaskan Allah dengan bahasa manusia. Allah yang bisa mendengar, Allah yang bisa memahami perasaan, Allah yang menyertai kita, Allah yang memberkati kita, Allah yang mengabulkan doa kita, Allah yang memberikan punishment atau disiplin. Hanya hanya iman Kristen yang dealing dengan Allah secara personal, pribadi. Sehingga saudara bisa berimajinasi bahwa saudara kenal Allah. Jadi ini adalah merupakan sesuatu yang esensi. Tetapi barangkali ya, 99% orang Kristen tidak pernah mikir. Hanya berasumsi kenal. Nah, makanya Scripture Union itu mengadakan sesuatu seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan topik mengenal dan bergaul dengan Allah, mudah-mudahan saudara itu mulai berani bertanya, berani berpikir mengenai apa yang kamu percayai. Siapa yang kamu percaya? Siapa yang kamu sembah? Siapa yang untuknya itu kamu rela meninggalkan dunia ini? Meninggalkan kekayaan, meninggalkan sukaan dunia ini. Kenapa kamu mau mengklaim dirimu itu? Menyembah Allah, rela berkorban, memikul salib, menyangkali diri, apa betul yang kamu dan saya itu lakukan? Itu betul-betul untuk dia. Jadi bagaimana kita itu tahu bahwa kita itu mengenal Allah? Saya akan share screen. Jadi saudara kita akan mulai dengan topik ini, yaitu mengenal dan bergaul dengan Allah. Introduction. Mengapa topik ini? Mengapa kita perlu membahas topik seperti ini? Yaitu oleh karena tadi saya sudah katakan bahwa pengenalan akan Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan Allah dalam pengertian umum, saudara. Allah yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Oleh karena being taken for granted. Itu artinya sebagian besar dari saudara cuma berasumsi kalau saudara kenal dia. Apa betul saudara kenal dia? Nah, saudara, beberapa tahun yang lalu, saya bertemu dengan seorang alumni dari sekolah kami, STTRI. Sudah menjadi pendeta lebih dari 10 tahun, loh. Nah, di dalam makan siang, saya ngomong-ngomong sama dia. Kemudian kita bicara Alkitab. Dan saya tanya kepada dia, kalau saya sebutkan satu ayat, tolong ya, kamu kenal ada ayat ini. Kisah Rasul-Rasul 16 ayat 31. Oh, dia hafal, saudara. Dia langsung mengatakan, ayat itu bunyinya adalah, percayalah kepada Tuhan Yesus. Maka kamu akan diselamatkan. Kamu dan seisi rumah tanggamu. Saya mengatakan, waduh, bagus.
Tetapi saya tanya sama kamu, kalau jemaatmu nanya sama kamu, apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Gimana kamu tahu kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus? Kira-kira jawabmu apa? Ternyata alumni ini, pendeta ini, dia kaget, Jos. Dia mulai bingung. Saya akan ulangi lagi, saya kasih. Kalau jemaatmu nanya sama kamu, apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Gimana kamu tahu kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus? Dia mulai nggak bisa menjawab, saudara. Jadi saya mulai kaget, saudara. Ternyata melalui sekolah teologi yang sudah 4 tahun, 5 tahun, ada yang lebih dari itu. Ternyata banyak orang belum mengerti yang mereka sebut percaya. Percaya kepada Tuhan Yesus itu apa? Apa oleh karena kamu itu sudah mengatakan dari mulutmu percaya kepada Tuhan Yesus. Dengan sendirinya artinya percaya. Loh, kan banyak orang ngaku-ngaku seperti itu. Sehingga di dalam Matius pasal 7 itu Yesus pun mengatakan nanti akhir zaman akan datang orang-orang yang mengatakan, Tuhan, aku kan sudah melayani engkau. Aku kan sudah mengusir setan bahkan demi namamu. Aku bahkan bernubuat demi namamu. Yesus mengatakan apa? Siapa kamu? Aku tidak pernah mengenal kamu. Pergilah dari depanku, kamu pembuat kejahatan. Bayangin, ini orang yang dari mulutnya mengaku dan tingkah lakunya dia sampai melibatkan diri dengan pelayanan sampai mungkin menjadi pendeta sampai bisa apa gitu ya bisa mengusir setan bisa bernubuat tapi Yesus tidak kenal dia. Lalu bagaimana ini? Masa saudara-saudara itu tidak takut kalau saudara itu ternyata menjadi kelompok dari orang-orang yang seperti ini? Nah, termasuk hamba Tuhan, yaitu alumni sekolah kami yang sudah jadi pendeta tadi. Masa kamu tidak bisa menjelaskan kepada dirimu sendiri? Apa itu percaya sama Tuhan Yesus? Gimana kamu tahu? Kalau kamu percaya sama Tuhan Yesus, ternyata dia itu dia bingung saja. Jadi apa sebetulnya yang sedang kita bicarakan ini? Bagaimana kita bisa kenal kepada Allah, kenal kepada Tuhan Yesus? Ya, oleh karena kita punya Alkitab yang Tuhan anugerahkan. Tapi Alkitab itu buku yang tebal banget, saudara. Terdiri dari 31.171 ayat. Bayangin. Di dalam perjanjian lama 23.214. Dalam perjanjian baru 7.957. Banyak banget, saudara. Dan semuanya itu bicara menunjukkan semuanya itu disebut sebagai cara Allah memperkenalkan dirinya. Nah, saya bayangkan ya. Dan cara Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia, bukan dari surga dia turun menunjukkan hal yang ajaib. Enggak. Ternyata Allah itu memperkenalkan diri melalui Alkitab yang aneh ini. Ada cerita sejarahnya, ada pengalaman-pengalamannya, ya kan? Ada berita yang Tuhan titipkan melalui nabi-nabi, macam-macam, saudara. Tapi bagaimana caranya kita mengumpulkan 31.171 ayat, lalu kamu kumpulkan, kamu kemudian konsepkan. Oh, lah ini seperti ini loh. Yang ku kenal demikian loh. Bagaimana caranya? Ini yang terjadi. Padahal Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 itu ngomong apa? Allah berulang kali dalam berbagai cara itu berbicara menyingkapkan dirinya dengan perantaraan para nabi, kadang-kadang ngomong yang Tuhan titipkan. Kadang-kadang dengan perantaraan anaknya sekarang setelah inkarnasi. Oleh dia disebutkan Allah itu menjadikan alam semesta. Kadang-kadang menyatakan diri melalui wujud teofani. Itu apa?
Di dalam perjanjian lama wujud Allah yang bisa dilihat. Kadang-kadang seperti malak Yahweh. Itu artinya Allah mirip seperti malaikat. Tapi malaikat yang satu itu tidak sama seperti malaikat yang lain. Oleh karena yang satu ini bisa berfirman, yang satu ini bisa menerima persembahan korban, yang satu ini kemudian memberkati dan sebagainya. Aneh sekali, saudara. Jadi itulah Allah setelah dengan berbagai macam cara. Akhirnya dia mewujudkan diri dalam inkarnasi. Yaitu cahaya kemuliaan Allah. Apa itu? Ada di rumah kita. Jadi kadang-kadang muncul dalam bentuk teofani, malak Yahweh, tanda-tanda, kadang-kadang api burning bush gitu ya. Kadang-kadang melalui wahyu, melalui nabi-nabi, macam-macam. Tapi bagaimana saudara bisa merangkum semuanya itu menjadi pengenalan? Nah, saudara bayangkan. Bagaimana merampung semuanya itu menjadi pengenalan sehingga saudara kenal Tuhan? Gimana, saudara? Apa yang sebetulnya itu Alkitab itu saksi? Itu ajaib sekali, saudara. Yang pertama kali, misalnya saja, ternyata Allah yang memperkenalkan diri itu Allah yang memilih. Memilih siapa? Ya ada Ayub dan ada Noah dan sebagainya. Tetapi saya akan mulai dari Abraham. Allah memilih Abraham. Yes. Pada saat apa? Yosua pasal 24 itu mengatakan bahwa Allah memilih Abraham yang saat itu menyembah berhala. Berarti Abraham menyembah berhala dong. Kenapa dipilih? Jadi kita mulai berkenalan dengan Allah yang menseleksi. Aneh sekali toh. Berdasarkan apa alamat seleksi sehingga Abraham itu terseleksi? Nah, mungkin kita ingat misalnya kisah Rasul-Rasul pasal 17. Pada saat Paulus pergi ke Athena melihat semua orang penyembah berhala, tetapi ada satu orang yang menyembah berhala itu sambil menuliskan satu kalimat kepada Allah yang aku belum kenal namanya. Nah, ya itulah yang Paulus katakan. Ada orang penyembah berhala yang aware sebetulnya berhala itu buatan manusia. Berhala itu bukan Allah, tapi aku ingin kenal Allah, nggak ngerti caranya. Nah, itulah. Nah, itulah yang Paulus kemudian katakan. Allah yang kamu cari, yang kamu tidak tahu namanya, itulah yang aku perkenalkan kepada. Nah, mirip seperti itu mungkin di Abraham, tapi kemudian Allah menyatakan diri kepada anaknya Ishak, kemudian kepada Yakub. Ya caranya lain-lain. Yakub diberi mimpi, melihat tanggal langit, oh begitu ya. Jadi Allah itu memilih sekarang memperkenalkan diri dengan cara seperti itu. Kemudian Yakub punya 12 anak, kemudian 12 itu sampai beranak pinak menjadi satu nation. Yang kebetulan semuanya itu mengungsi kemana? Ke Mesir. Sekarang di sana sedang dianiaya. Nah, berarti Allah yang sekian ribu tahun mungkin, sekian ratus tahun, mungkin lebih oleh karena apa? Sudah menjadi nation. Berarti bisa menjadi sampai 10 generasi lebih. Wah, jumlahnya sudah hampir 1 juta. Saudara. Tiba-tiba Allah yang menyembunyikan diri diem-diem terus itu, sekarang mulai muncul memakai apa? Memakai orang yang dipersiapkan yang namanya Musa. Nah, dan sudah bisa membayangkan dari Israel mulai Musa, lalu Musa pun bingung kan, seperti Allah ini siapa? Lalu ketika Musa tanya kepada Allah, orang tanya, engkau itu namanya siapa? Allah itu mengatakan, iya, asyir, iya. Aku ya aku. Loh, ini nama yang aneh sekali. Jadi aku tuh tidak bisa mengenal engkau yang bisa kubandingkan dengan siapa saja. Oleh karena kamu selalu completely independent. Nah, itu namanya. Iya, asyir, iya. Jadi Allah memperkenalkan sekarang seperti itu dalam Keluaran pasal 3. Sehingga orang Israel tidak berani memanggil nama Allah yang terdiri dari 4 konsonan. Yud, He, Waw, He. Nah, mereka hanya bisa menulis, yaitu diberikan vowel menjadi Yahweh. Tetapi sebenarnya mereka tidak berani memanggil. Mereka hanya menyebutkan, oh Yehova yang memberikan korban itu loh. Oh Yehova yang menjadi panji-panjiku itu loh. Oh Yehova
yang memberikan air kepadaku itu loh. Itu nama-nama Allah ada puluhan macam, saudara. Tapi Allah sendiri tidak punya nama. Nah, jadi Allah yang kita kenal menyingkapkan diri caranya kayak gini. Jadi gimana Allah itu bisa dikenal? Dan sekarang di dalam perjalanan itu, kemudian Allah membawa mereka itu kemana? Ke Gunung Sinai, saudara. Lalu mereka Allah itu mengatakan, kamu akan menjadi holy nation. Aku menjadi Allahmu. Nah, kamu harus punya identitas sekarang. Aku memberikan Ten Commandment. Nah, Israel sekarang ngerti, oh Allah yang kusembah, Allah yang menghendaki aku kenal kehendaknya. Ya kan? Ten Commandment, 10 hukum. Tetapi Israel bingung gimana menjelaskannya. Sehingga dari Ten Commandment lahir sampai menjadi apa? 613 hukum. Sampai mereka bingung. Bagaimana menyembah Allah bisa diperkenan kepada Allah oleh karena apa? Semua bagian dari hidup ini harus suci, harus dipertanggungjawabkan sampai mereka minum pun takut. Caranya minum jangan sampai berdosa. Pada saat mereka berjalan pada hari Sabat, mereka bingung berapa jauh mereka boleh melangkah. Ngitung-ngitung, saudara. Jadi ini bangsa yang aneh sekali, saudara. Oleh karena apa? Mencoba berkenalan dengan Allah yang aneh, misterius, nggak bisa dikenal. Sehingga menjadi 613. Lalu, tiba-tiba di tengah-tengah itu, Allah itu kemudian juga menyuruh mereka itu buat takut. Jadi Allah yang suci itu kok ngajarin bangsa Israel itu bikin peti seperti peti jenazah begitu. Lalu di dalamnya diisi akan 12 dua loh batu, 10 hukum, lalu akan tongkat Harun yang mulai bertunas, lalu roti mana. Apa ini? Karena ada digotong-gotong ke sana kemari. Kemudian Tuhan juga menghendaki kamu bikin kemah. Ini mulailah tempat ibadat. Lalu ada aturannya. Ada wangi-wangiannya. Kapan kamu mempersembahkan korban, jenis binatang apa, dan sebagainya. Ada aturannya, saudara. Bahkan Allah itu memilih ada orang yang nanti dipilih. Itu siapa? Saudaranya Musa, Harun. Dijadikan imam, diberi pakaian yang ukur juga Allah. Yang memberi ukurannya Allah. Yang memberikan jenis kainnya Allah. Yang memberikan aksesorinya Allah. Oleh karena apa? Imam itu harus memakai efod. Efod itu juga ada urim tumimnya, yaitu ada suatu permatanya yang digantung di leher itu untuk tanya kehendak Tuhan. Maka gimana, saudara? Tidak terbayang jadi mengenal Allah itu siapa sebetulnya dia menghendaki seperti ini. Dan suatu saat Allah yang seperti itu menghendaki supaya apa? Supaya Israel itu membangun rumah Allah. Baik Allah. Akhirnya Salomo lah yang membangun. Nah, sekarang orang Israel itu sudah punya sekarang itu tata cara khusus dari tiap hari. Bahkan di dompet Allah itu ada paduan suara yang tidak pernah berhenti, ada wangi-wangian yang tidak pernah juga berhenti asapnya. Waduh, macam-macam, saudara. Jadi seperti itu Allah ingin berdiam bersama. Nah, sekarang mulai rasanya kenal banget dengan Allah itu. Asal kamu itu setia dengan firmanku, tapi pada saat yang sama kita lihat, ternyata kata ini hanya bertahan 300 tahun, saudara. Dimusnahkan oleh orang Babel, bahkan semua orang Israel, orang Yehuda dibawa ke Babel, sekarang tidak ada wujudnya. Puluhan tahun. Nah, setelah Babilonia itu di Nebukadnezar itu jatuh, ya, sekarang itu pemerintahan bangsa yang lain, Persia, saudara. Tiba-tiba melalui Raja Persia, Koresh, sekarang Allah itu mulai mengatakan sesuatu. Kamu itu bangsa Israel, kenapa tinggal di Babilonia? Ayo pulang sana. Dirikan rumah untuk Allahmu. Semua yang diangkut oleh Nebukadnezar akan kukembalikan kepadamu. Lalu berbondong-bondong, lalu mulai mengangkat akan gubernur yang namanya Zerubabel, yang Joshua dan sebagainya, Ezra, Nehemia. Tetapi, saudara, ketika mereka membangun itu ada gangguan, sehingga 15 tahun katanya Allah yang berkuasa itu kenapa kok diam aja? Bangunan yang setengah jadi itu mangkrak selama 15 tahun. Sampai nanti cucunya dari Kores, itu Darius, itu tidak tahu. Dan angin juga tiba-tiba itu ada orang yang membisiki dulu, kakekmu itu loh, membantu orang Israel membangun bait Allah. Ayo, belum selesai itu.
Darius sekarang yang suruh. Akhirnya kalau sudah membaca akan kitab Sakaria dan sebagainya, bangunan itu jadi juga, saudara. Jadi juga, tapi jelek. Jadi Israel itu tidak puas. Orang melihat ini bangunan yang bagus. Jadi Allah yang dikenal itu kok diam aja. Allah yang dikenal itu kehendaknya di mana? Kenapa dia tidak menolong dan sebagainya? Muncul pertanyaan-pertanyaan sampai pada suatu hari kita heran. Ternyata sebelum Yesus dilahirkan itu, ternyata ada orang Edom yang dipakai Tuhan untuk punya pikiran membangun bait Allah. Raja Herodes. Oleh karena ingin menjilatkan orang Israel, membangunkan bait Allah menjadi bagus sekali. Nah, itu sekarang. Yesus sendiri mengaguminya, bukan? Bait Allah yang bagus. Rupanya Allah mulai menyukai umatnya lagi. Tapi melalui orang itu. Aneh sekali, saudara. Dan bait Allah seperti itu, 70 tahun kemudian itu diratakan dengan tanah oleh Titus. Dan sejak itu tidak ada lagi bait Allah. Jadi mungkin sepersepuluh dari tanah bait Allah itu dibangunkan ya kan Masjid Al-Aqsa. Nah, seluruh dunia sekarang setuju tidak mungkin lagi boleh membangun bait Allah. Jadi di mana Allah dan apa yang kita tahu mengenai dia yang katanya peduli, yang ingin mau menjadi Allah bagi umatnya. Kata di dalam Yohanes pasal 4. Di dalam percakapan Tuhan itu dengan perempuan Samaria, ternyata Tuhan pernah mengatakan sudah tiba waktunya. Kamu tidak lagi beribadat kepadaku di Yerusalem atau di Bukit Gerisin. Kamu hanya bisa menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Oleh karena Allah itu roh. Bayangin, saudara. Jadi bagaimana cara menyembah Allah? Siapa Allah? Kalau roh kan tidak bisa dilihat, tidak bisa dikenal. Lalu bagaimana kita? Nah, itu yang terjadi. Jadi yang terjadi, kalau saya melihat di dalam Alkitab, bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, yaitu murid-murid Yesus, misalnya Filipus tanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berkali-kali engkau menyebut Bapak, Bapak. Bapak itu siapa sih? Tunjukkan Bapak itu kepadaku. Lalu apa jawab Yesus? Filipus, sudah begitu lama engkau menganak bersama dengan aku. Dan kamu tidak tahu? Melihat aku itu melihat Bapa. Oleh karena Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Jadi jawabannya kayak gitu. Filipus ngerti? Puyeng kepalanya, saudara. Jadi ini yang terjadi. Allah itu dengan berbagai cara memperkenalkan diri di dalam Alkitab disaksikannya kayak gini. Lalu bagaimana? Sehingga ketika kita lihat dengan jelas apa yang terjadi setelah itu. Nah, ternyata mulai pada abad pertama, kedua muncul banyak sekali aliran sesat. Kelompok Kristen yang menafsirkan bahwa Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus itu seperti pikiran dari kelompok monarkianisme, Sabellianisme, ya kan, adoptionism, subordination, macam-macam ajaran sesat. Sehingga ketika pada permulaan abad yang keempat, Kaisar Romawi menjadi Kristen, dia bingung. Dia tidak mau dibaptis. Sebelum matinya dia tidak dibaptis. Kenapa? Oleh karena melihat orang Kristen menyembah Allah, aku mau menyembah Allah, tapi Allah itu tidak bisa kita kenal. Bagaimana caranya mengenal? Oleh karena paham yang dianut saat itu ada dua arus besar. Yaitu ada orang yang mengikuti pikiran dari Athanasius yang percaya Allah Tritunggal. Jadi ada yang mengikuti akan pikiran Arius, yaitu Allah yang seperti Yesus Kristus, bukan Allah. Dia hanya manusia biasa yang diadopsi, sehingga dipenuhi Roh Kudus bisa disebut sebagai anak Allah. Jadi Konstantin itu bingung, lalu ngapain? Ya kamu kumpul semuanya. Ya pengikut dari Athanasius, pengikut dari Arius. Gimana? Konsili di Nisea. Bayangin aja. Jadi Konstantin itu mengumpulkan konsili di Nisea tahun 325. Nah, akhirnya orang-orang itu mengambil sesuatu kesimpulan untuk membuat konsep. Nah, lahirlah dari 12 pengakuan iman rasuli. Itu 1 sampai 7. Nah, itu hasil dari konsili Nisea. Tapi kemudian beberapa tahun lagi orang mulai bingung lagi. Holy Spirit, Roh Kudus.
itu Allah atau bukan? Oleh karena Bapak mengutus Holy Spirit, Anak mengutus Holy Spirit. Itu Allah atau bukan? Ternyata kumpul lagi konsili di Konstantinopel 381. Nah, hasilnya adalah 12 pengakuan iman rasuli kita. Nah, sekarang kita sudah lengkap kok. Mengerti kita? Enggak. Ternyata sudah digariskan. Kita tidak bisa otak kita itu mengerti siapa dia. Nah, beberapa tahun kemudian muncul lagi pertanyaan. Kenapa di dalam 12 pengakuan iman rasuli ada kata seperti ini? Dilahirkan dari anak darah Maria. Boleh enggak kita memanggil Maria itu Theotokos, yaitu mamanya Allah? Oh, gereja Katolik sampai sekarang memakai itu, bukan? Tapi kita tahu, Yesus tidak pernah memanggil Maria itu ibu. Kecuali yang terakhir di atas kayu salib, pada saat Yesus itu mengatakan kepada Yohanes, supaya melihat Maria sebagai ibunya. Yesus tidak pernah memanggil Maria ibu atau meter, tetapi Yesus selalu memanggil Maria itu Gunai. Bayangin, wanita, cuma gitu. Jadi boleh enggak? Terpaksa mereka ketemu lagi konsili di Efesus. Nanti berapa tahun lagi muncul lagi pertanyaan mengenai Allah yang enggak bisa. Oleh karena apa? Ada pertanyaan mengenai Yesus itu sebenarnya 50% Allah, 50% manusia, atau berapa persen? 100%, 100% begitu? Terpaksa kumpul lagi di Kalsidon. Konsili di Kalsidon. Oleh karena apa? Ada pandangan mengenai monofisit. Nah, saudara, ini berkelanjutan terus gak ada habisnya. Dan orang mencoba untuk mengenal Allah yang menyingkapkan diri melalui Alkitab dan tidak berhasil. Oleh karena apa? Konsep-konsep itu tidak bisa kita tempatkan di dalam otak untuk bisa memberikan pengenalan. Nah, terus saya akan ulangi ya. Meskipun Allah sudah menyatakan diri seperti ini, realitanya, apakah bisa kita mengenal Allah melalui Alkitab? Jawabnya, impossible. Di dalam 1 Korintus pasal 2 ayatnya ke-9, itu Rasul Paulus sudah mengingatkan bahwa segala sesuatu yang Allah singkapkan tidak pernah ada dalam pikiran manusia. Tidak pernah ada di dalam hati manusia. Ya, bayangin. Jadi completely different, completely unknown, completely beyond. Nah, sehingga pertanyaan itu, apakah saudara dan saya bisa kenal Allah Tritunggal? Apakah saudara dan saya bisa kenal Yesus Kristus? Jawabannya adalah impossible. Saudara tidak bisa kenal. Berarti selama ini, saudara berasumsi kenal. Saudara Kristen itu menganut pengenalan asumtif namanya. Saudara, seperti tadi saya katakan, saudara berdoa, saudara ngomong sama siapa? Nah, jadi meskipun Tuhan sudah menyingkapkan diri dengan begini rupa dalam Alkitab, bahkan saudara punya macam-macam seminar-seminar baca Alkitab, saudara berasumsi saudara kenal Allah. Oleh karena Allah sebetulnya tetap Deus absconditus, yaitu Allah yang bersembunyi. Nah, saudara perhatikan ya. Dan ternyata Allah itu tetap Allah yang tidak bisa dikenal dalam pengertian sepengenalan manusia ini. Nah, di dalam kondisi yang hopeless dan impossible inilah, kita mengatakan, Allah menolong saudara untuk kenal dia. Caranya bagaimana? Allah melahirbarukan rohmu. Allah memberikan kasih karunia yang namanya prevenient grace. Sehingga roh saudara dan saya sekarang dilahirbarukan. Sehingga meskipun pikiran saudara tidak bakal mengerti, sehingga perasaan saudara tidak bakal mengerti, saudara tidak bisa lari jikalau saudara sudah betul dilahirkan baru. Yaitu saudara selalu masuk dalam proses ingin mengenal dia. Nah, ini tandanya. Sama seperti sekarang, jikalau saudara itu mulai sadar realitas saudara tidak mungkin kenal Allah. Tapi saudara punya sesuatu yang membuat saudara ingin kenal Allah. Nah, itulah tanda bahwa saudara itu adalah orang yang lahir baru. Jadi kadang-kadang kita itu mengalami misunderstanding terhadap fenomena. Seperti tadi kata-kata mengenal Tuhan. Percaya, mengaku dengan mulut. Percaya dalam hati. Obedient sebagai manifestasi daripada iman. Hati-hati, saudara.
Oleh karena apa? Yang terjadi dalam kekristenan adalah kita itu ingin sekali membuktikan bahwa kita itu kenal Allah. Dengan cara kita melakukan kegiatan rohani, kita pekabaran Injil, kita baca Alkitab, kita belajar firman Tuhan, belajar teologi, kita berbuat baik. Nah, semuanya itu adalah tingkah laku agamawi yang disebut religiosity. Dan semua agama sama, lahir dari keinginan manusia untuk membuktikan diri bahwa mereka mengenal Allah. Betul? Tidak betul? Ini bisa menjadi suatu misunderstanding. Sehingga tadi saya katakan di dalam Matius pasal 7, itu nanti akan muncul sama seperti apa yang Tuhan katakan itu. Sudah mengusir setan lo aku, sudah bernubuat lo, sudah berbuat baik lo. Dan Yesus tidak Yesus kemudian mengatakan, siapa kamu? Aku tidak pernah kenal kamu. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita termasuk yang sudah lahir baru? Toh kita cuma kumpulan orang beragama Kristen yang sedang membuktikan bahwa saya kenal Allah dengan mematuhi hukum-hukum Tuhan, mematuhi firman Tuhan, mematuhi perintah Tuhan. Buktinya bukan mematuhi toh, ternyata Matius 7 ayat 27 22 disebutkan itu bukan bukti. Itu bukan bukti kalau saudara-saudara menjadi pendeta, saudara bahkan mengabarkan Injil, saudara itu adalah orang mengenal Allah, bukan bukti. Tapi karena itu religiosity itu hadir dalam setiap agama. Jadi lalu bagaimana kita itu? Jadi religiosities itu hanyalah fenomena. Jika bisa dipalsukan oleh malaikat terang. Itu 2 Korintus pasal 11 ayat 14, iblis bisa menyaruh sebagai malaikat terang. Sehingga ngajarin orang Kristen supaya membuktikan melalui kepatuhannya kepada firman Tuhan. Bahwa mereka sudah kenal Tuhan. Pun iman selalu memanifestasikan dengan religiosity. Tetapi kita itu seringkali berasumsinya kalau saya sudah setia membuktikan diri dalam tingkah laku agamawi sesuai dengan tradisi Kristen, itulah bukti saya kenal dia. Dan ternyata Matius pasal 7 dan Lukas pasal 13, bahkan nanti Wahyu pasal 2, itu jemaat Efesus yang dihardik oleh Tuhan, ternyata itu bukan bukti daripada pengenalan akan Tuhan. Jadi kita itu tahu bahwa sebetulnya pengenalan akan Tuhan hanya terjadi jikalau Tuhan memberikan gratia, yaitu memberikan anugerah, yaitu kelahiran baru, yaitu kasih karunia. Makanya di dalam Matius pasal 16, ya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu aku ini siapa? Nah, apa yang dijawab? Makanya spontan itu Petrus mengatakan engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan Tuhan Yesus mengatakan apa? Berbahagialah engkau Simon Petrus. Karena yang ngomong bukan kamu. Yang ngomong itu roh Bapakku. Nah, di dalam iman yang completely anugerah ini, yang sudah diberikan kepadamu Petrus, tapi juga diberikan kepada yang lain, aku akan membangun gereja. Jadi mengenal akan Tuhan, itu Tuhan yang memulai. Filipi 1 ayat yang ke-6. Tuhan yang memberikan will and work. Filipi pasal 2 ayat yang ke-13. Oke? Bahkan kalau kita melihat dengan perjalanan murid-murid, sebelum Yesus bangkit dari kematian, ada dari mereka yang percaya? Enggak. Petrus yang tadi mengaku dari mulutnya, Yesus adalah Mesias anak yang hidup. Beberapa menit kemudian, ketika Yesus cerita dirinya akan ditangkap dan dianiaya, apa yang dilakukan Petrus? Dan Petrus melakukan itu dari niat baik atau niat buruk. Niat baik, saudara. Oleh karena dari hati nuraninya yang mencintai Tuhan Yesus, tapi Petrus kemudian memegang tangan Yesus dan menarik ke pinggir dan mengatakan apa? Tuhan, jangan sekali-kali itu terjadi padamu. Lalu Yesus ngomong apa? Kamu iblis, bayangin. Kamu berpikir dengan pikiran manusia. Kamu mencintai aku dengan perasaanmu sendiri. Kamu tidak bisa mencintai aku dengan itu. Dan di dalam Yohanes pasal 20, kalau sudah lihat, sampai pada saat Yesus sudah bangkit tapi belum ketemu, Thomas tetap tidak percaya. Bayangin. Meskipun murid-murid cerita loh.
Aku sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Thomas mengatakan apa? Sebelum jariku kucucukkan ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Percaya enggak, Thomas? Tidak percaya. Jadi untuk bisa percaya dan mengenal kepada Tuhan, impossible. Makanya Tuhan itu memberikan inisiatif dirinya yang menjumpai Thomas dan mengatakan, Thomas, tutukanlah jarimu ke tangan. Jangan ragu, percayalah. Lalu Thomas sampai mungkin sambil menangis mengatakan Tuhanku. Tapi Yesus mengingatkan lagi, kamu baru percaya setelah melihat. Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat. Jadi mau soal percaya dan soal mengenal Tuhan, itu Tuhan yang memberikan anugerah. Bukan kita yang percaya. Ini kegagalan dari banyak orang. Itu adalah kegagalan daripada kita semua, saudara. Yang ingin membuktikan mengenalan akan Allah dan keselamatan kita alami dengan cara tingkah laku agamawi. Saudara mengabarkan Injil, saudara menghafal ayat, itu tingkah laku agama. Jikalau saudara betul-betul belum mengalami kelahiran baru, saudara tidak mungkin pernah. Paulus baru berhasil menjelaskan ini. Ini sebetulnya setelah dia melihat kegagalannya daripada pelayanannya di Galatia. Nah, saudara bayangkan ya. Jadi Paulus itu berapa lama melayani di Galatia? 3 tahun, saudara. Tapi kemudian Paulus dipanggil Tuhan untuk pergi ke tempat lain. Cuma pada saat dia pergi ke tempat lain, dia heran sekali. Oleh karena mendengar begitu cepat orang-orang Galatia, itu kemudian mulai meninggalkan ajaran Paulus. Ajaran Paulus itu apa? Yaitu kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Jadi only by grace alone. Oke? Okay? Nah ini, jikalau kamu dilahirkan baru, itu kamu diselamatkan. Tetapi mereka itu orang Galatia mau membuktikan. Oleh karena realitanya aku sudah katanya sudah lahir baru ini. Ternyata dosaku masih hadir. Aku masih belepotan dengan dosa. Jadi mereka bingung. Lalu datanglah orang-orang Yahudi Kristen. Kristen ini. Tapi anti teologi Paulus. Nah, mereka mengatakan kepada orang Galatia, kamu tidak pernah berhasil oleh karena kamu mengabaikan prinsip dari Taurat, yaitu membuktikan kamu setia, kamu mengagalkan Injil, kamu doa dan puasa, kamu tidak boleh makan ini dan itu. Aduh, orang-orang Galatia terpesona, saudara. Oleh karena mereka pikir kalau sudah lahir baru, dengan sendirinya mereka akan sudah dibebaskan dari dosa. Tapi ternyata realitanya tidak. Lalu bagaimana? Ya, ajaran dari orang-orang Yahudi Kristen ini, kemudian mereka pakai. Nah, itu, saya bacalah. Galatia pasal yang pertama. Paulus ngomong apa? Untuk jemaat Galatia. Sampai 2 kali Paulus itu menyebut kata anatema. Anatema itu artinya apa? Terkutuk. Paulus marah sekali. Oleh karena apa? Mendengar ajaran yang seperti itu. Sehingga dia mengatakan terkutuklah, terkutuklah. Sampai 2 kali. Paulus kemudian mau menjelaskan. Kamu itu jangan fokus di sana. Kamu fokus dan hidupi. Bukan buktikan. Hidupi keselamatan yang sudah dianugerahkan. Tapi mereka tidak mengerti. Paulus juga tidak mengerti cara menjelaskannya. Saudara mau tahu? Sampai surat Paulus yang Galatia, sampai pasal yang ke-6, Paulus tetap tidak berhasil. Saya membaca pasal yang keempat. Dalam pasal yang keempat, Paulus sampai ngomong apa kepada jemaat Galatia? Kamu dulu itu begitu baik sama aku. Sehingga kamu tidak pernah jijik melayani aku. Kenapa Paulus menyebut jijik? Ya oleh karena Paulus itu mungkin epilepsi. Dan kalau lagi kumat, zaman itu tidak ada obatnya, saudara. Itu jemaat Galatia itu dengan penuh kasih sayang, ya kan, membersihkan mulutnya Paulus, menggendong Paulus, ya kan, dan sebagainya. Sehingga Paulus mengatakan di dalam pasal yang keempat, kamu tidak jijik melayani aku. Bahkan Paulus mengatakan,
Jikalau saat itu aku minta kamu mencungkil biji matamu, kamu mungkin akan kasihkan kepadaku. Oleh karena apa? Oleh karena kamu begitu baik kepadaku. Tetapi sekarang, pada saat aku ingin supaya kamu mengerti hidup dalam kasih karunia, kamu menjadikan aku musuhmu. Itu ada di dalam Galatia pasal 4. Lalu Paulus ngomong apa? Aku sampai hilang akal. Habis akal aku. Aku seperti perempuan yang mau bersalin yang tidak bisa mengeluarkan anak. Sakit sekali. Nah, sampai akhir daripada suratnya kepada Galatia, Paulus tetap tidak berhasil. Itu kira-kira pada tahun yang ke-56. Yang ini ya. Paulus baru menemukan cara menjelaskannya. Bagaimana kamu bisa menghidupi kasih karunia yang sudah diberikan kepadamu. Paulus baru bisa menjelaskan pada saat dia menulis surat kepada jemaat Efesus. Yaitu Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Yaitu Paulus mengatakan apa? Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Tapi bukan titik. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, inilah. Jadi keselamatan itu bukan untuk dibuktikan. Tapi keselamatan itu harus dialami. Itu kata-kata Paulus. Tapi bagaimana cara Paulus menjelaskan? Ini sulit sekali. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Bukan oleh karena, memang betul oleh karena kasih karunia. Kamu diselamatkan, tapi oleh iman. Jadi kira-kira seperti ini. Allah itu memberikan kasih karunia. Yaitu kelahiran baru. Hadir ditanamkan menurut Agustinus implanted di dalam tubuh darah daging. Ya kan? Kasih karunia Allah itu ditanamkan dalam tubuh darah daging. Tapi ketika Martin Luther mendengarkan penjelasan Agustinus, Martin Luther tidak setuju. Kalau itu implanted, dengan sendirinya kasih karunia itu akan berkarya sendiri, mulai mematikan dosa-dosa di dalam tubuh darah daging. Ya toh? Ternyata enggak. Berarti bukan implanted. Lalu Luther itu mengatakan kalimat seperti, kasih karunia itu imputed. Imputed itu artinya ditanamkan, tapi plus diperkalikan, dikait-kaitkan. Dengan apa? Dengan semua dosamu. Loh, kok gitu? Iya. Jadi Luther itu sampai menyebutkan bahwa di dalam tubuh darah dagingmu ada banyak dosa yang tidak terhitung. Dan kamu itu, meskipun sudah diselamatkan, semper justus et peccator. Atau kadang-kadang disebutkan simul justus et peccator. Itu artinya apa? Kamu meskipun sudah dibenarkan, kamu sebetulnya masih pendosa. Bayangin. Et peccator. Nah, kamu sadar, memang Tuhan itu sengaja begini. Nah, kasih karunia yang ditanamkan kepada kamu, kamu mesti kaitkan dengan dosamu. Pada saat kasih karunia itu dikaitkan dengan dosamu, kasih karunia akan mematikan dosamu. Dan pada saat mengkaitkan itulah, itu adalah tindakan imanmu. Nah, jadi untuk kamu bisa mengerti, kamu sudah diselamatkan, kamu tidak dipanggil untuk membuktikan. Tapi kamu izinkan kasih karunia itu work out, dikerjakan. Nah, disebutkan di dalam Filipi pasal 2 ayat 12. So work out your salvation. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Yaitu caranya apa? Antara lain dengan mengkaitkan kasih karunia itu dengan setiap dosamu supaya dosamu itu dimatikan. Dan kalau tidak, dosamu masih tetap hidup. Nah, ini yang terjadi. Jadi saudara, iman itu adalah anugerah kedua. Dan untuk supaya kita bisa mengalami bahwa kita ini sudah dilahirkan baru.
Sebetulnya kelahiran baru kita tidak bisa pahami oleh karena kita tidak mengerti. Kalau kita betul-betul sudah dilahirkan baru, oleh karena kelahiran baru itu urusan rohani yang terjadi di dalam rohmu. Dan saudara tidak punya akses untuk bisa menyentuh roh saudara sendiri. Nah, sehingga untuk bisa memahami, saudara sudah dilahirkan baru, Allah memberikan anugerah kedua. Anugerah kedua itu adalah iman. Jadi faith, iman, inevitable phenomenon. Ya sebetulnya gejala yang tidak bisa kita itu hindari. In which, di mana kita itu sudah diposisikan di hadapan Tuhan sebagai anugerah ini. Sebagai orang yang diperkenan Tuhan. Dan kita cuma memiliki satu pilihan, yaitu worship. Nah, di dalam kondisi seperti itu, kita seharusnya mengenali betul ada kasih karunia yang sudah hadir dalam jiwaku. Di mana aku tahu Tuhan menghadirkan kepada kita anugerah. Dan anugerah kedua itu iman membuat saudara mengenali ada something di dalam jiwamu. Apa itu? Secara something di dalam jiwamu itu, saya 10 tahun lebih bergumul dengan itu. Apa sebetulnya? Something yang sudah ada di dalam jiwamu. Pada suatu hari saya membaca tulisan dari Soren Kierkegaard. Nah, Soren Kierkegaard itu adalah seorang teolog dari Denmark. Memang teologianya eksistensialistik dan banyak yang saya kurang setuju. Tetapi ketika dia menjelaskan sesuatu ini, betul-betul touching. Oleh karena apa? Dia mengatakan Allah itu tidak bisa dikenal. Lima senses kita ini tidak bisa menyentuh Tuhan. Tapi meskipun Allah tidak bisa dikenal, Allah bisa dialami. Wah, itu ajaib ya. Meskipun Allah tidak bisa dikenal, Allah bisa dialami. Nah, itu jikalau di dalam jiwamu kamu kenalin ada something. Yaitu tanda yang Kierkegaard sebut dengan istilah angst. A-N-G-S-T. Apa itu? Kegelisahan rohani. Jadi dia menjelaskannya itu menarik sekali. Jikalau dalam jiwamu ada kegelisahan rohani yang tidak pernah bisa kamu matikan, yaitu kegelisahan untuk ingin kenal dia. Kamu tidak bisa matikan. Jikalau betul kelahiran baru sudah terjadi dalam dirimu. Saudara saya sampai lama sekali mencari contoh. Dan siapa yang pernah bisa menjelaskan ini? Nah, pada suatu hari saya membaca tulisan daripada C.S. Lewis. Nah, C.S. Lewis ini adalah seorang teolog dari Inggris, seorang filsuf dari Inggris, tanda petik. Dia lahir dari keluarga Kristen, tetapi pada masa remaja, dia kemudian menjadi ateis. C.S. Lewis ini, oleh karena dia tidak mau menjadi orang Kristen. Ya, dan coba bayangkan, oleh karena dia pintar, dia menjadi profesor di Oxford University. Dari macam-macam bidang, English, literature, history. Nah, dia seringkali diminta untuk memberikan ceramah di sana-sini. Pada suatu hari, dia diminta memberikan ceramah di suatu kota. Nah, sambungan kereta apinya untuk sampai ke London ternyata berhenti di satu kota dan tunggu kereta api 1 jam lamanya. Nah, dia pikir 1 jam nganggur ngapain. Akhirnya dia kemudian ngapain? Ya dia pikir mau baca koran. Dia lihat newspaper booth di sana. Dia akhirnya menjumpai orang yang jual koran itu mau beli koran. Ternyata dia heran. Tukang penjual koran ini juga jualan buku-buku bekas. Ditaruh di lantai gitu loh. Ternyata ada satu buku yang dia lihat penulisnya kok dia tahu. Cuma nggak punya bukunya. Yaitu George MacDonald. MacDonald ini ternyata orang Kristen yang menulis buku judulnya Fantasies, bukan fantasy, Fantasies. Wah, diambil. Ah, ternyata dia membaca buku itu C.S. Lewis sambil nunggu kereta. Ternyata MacDonald ini mengutip ayat-ayat Alkitab. Ada Efesus lah, ada Kolose lah, ada Ibrani lah. Dia bingung. Dia seorang ahli bahasa Inggris, ahli literature. Tapi baca ayat itu dia nggak ngerti dia. Apa ini? Dia bingung. Nah, ini yang dialami.
angst, kegelisahan untuk pengen tahu, nggak bisa dimatikan. Ketika dia sampai ke London, nggak bisa tidur. Sepanjang malam dia terganggu. Akhirnya pagi hari, ya, kemudian pergi kemana? Toko buku Kristen untuk beli Bible, beli Alkitab. Kebaca bagian itu. Nggak ngerti dia. Jadi apa ini? Nggak ngerti dia. Dia pergi lagi ke toko buku Kristen tadi, beli commentary. Nah, ngerti sedikit alasannya. Tapi nggak make sense. Untuk apa? Sebetulnya kalimat-kalimat kayak gini itu untuk apa? Nggak mengerti dia. Tapi berminggu-minggu dia terganggu. Angst. Kegelisahan rohani itu hidup. Gak bisa dimati. Tapi akhirnya dia itu ambil keputusan. Saya mau tanya pendeta. Dia kenal Archbishop Canterbury di London. Itu top daripada gereja Anglikan. Dia telepon, dia tanya apa ada waktu. Akhirnya dia ketemu membawa satu listing dari apa pertanyaan-pertanyaan. Mulai dijelaskan sama kepada Archbishop itu. Nanti minggu depan dia datang lagi dengan list baru lagi. Minggu depan datang lagi. Nah, ini kata-kata dari C.S. Lewis. Setelah beberapa minggu, dia dijelaskan mengenai ayat-ayat Alkitab. Dia mengatakan kalimat seperti ini. Dan sekali, tiba-tiba saya merasa, saya kenal sekali Yesus Kristus itu. Dan lebih aneh lagi, saya mencintai dia. Saya ingin menyembah dia. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan jiwaku ini. Angst sudah menghasilkan suatu pengenalan kepada Tuhan. Saudara. Jadi tadi saya akan katakan, jika mulai saat itu, saya sulit mulai ingin sekali memberitakan mengenai Allah yang hidup dalam Yesus Kristus ini. Karena dia teman baik dari seorang Katolik yang namanya Tolkien. Tolkien itu adalah orang yang menulis buku seperti misalnya Lord of Rings, ya kan? Itu bukunya dia. Dia itu mengimajinasikan hal yang sama seperti Tolkien. Cara menjelaskan Alkitab yang misteri Allah yang ajaib ini. Kalau dengan bahasa orang dewasa, orang nggak akan ngerti. Itu si Asuli mengatakan begitu. Dia memakai bahasanya anak-anak. Nah, sehingga dia menulis buku seperti apa? Narnia. Iya, di mana anak-anak itu masuk ke lemari, kemudian masuk di dalam dunia yang lain. Oleh karena dia ingin menjelaskan Allah di dalam dunia spirit. Itu seperti apa? Peperangan rohani, ada setan, ada kuasa gelap. Tetapi juga ada Yesus sebagai singa Yehuda. Apa itu? Ya, ya C.S. Lewis itu menuliskannya di dalam bahasa anak-anak. Soalnya waktunya itu sudah habis, saya sudah lihat sudah jam 8, jam 7. Jadi saya akan percepat saja. Jadi kalau saudara-saudara ingin membuktikan dengan religiosity, dengan tingkah laku yang saudara-saudara selama ini lakukan, Anda tidak akan kenal Tuhan. Oleh karena itu tingkah laku agamawi itu anugerah umum cara orang itu membuktikan kenal Allah dengan mematuhi hukum-hukum dan aturan dan syariah-syariah. Tetapi umat Kristen tahu Allah tidak bisa dikenal. Allah hanya bisa memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah yang tidak bisa dikenal ini itu melahir barukan roh kita. Sehingga melalui roh yang dilahirkan baru, kita itu bisa mengenal dia. Tapi mengenal bukan dengan pikiran kita. Roh Kudus menuntun sehingga roh yang sudah dilahirkan baru ini kemudian mulai menemukan sarana untuk mengenal dia. Yaitu yang disebutkan sebagai anugerah kedua, yaitu iman yang membuat kita itu notice. Bahwa sebetulnya di dalam jiwa orang yang sudah dilahirkan baru, Tuhan sudah menaruh something, tanda. Antara lain angst. Tapi juga ada banyak sekali hal. Dari Ibrani pasal yang ke-11 dan sebagainya saya tidak akan jelaskan lagi karena terlalu banyak. Tetapi supaya saudara-saudara melihat ini. Jadi sebetulnya di dalam tubuh darah daging kita, Tuhan itu memberikan begitu banyak sarana supaya manusia itu bisa mengenal dia. Dan sarana ini akan dipakai oleh iman saudara, dihidupkan supaya saudara bisa mengenal dia. Maaf,
Saya akan alihkan dulu. Nah, ini. Misalnya aja, di dalam jiwa saudara sebetulnya ada angst. Dan saudara begitu itu mengizinkan angst tadi itu. Kita punya pengalaman seperti C.S. Lewis. Meskipun pikiran kita tidak mengerti, saudara mulai merasa kenal sekali dengan Tuhan. Dan di dalam tubuh darah daging kita, Tuhan memberikan 1001 macam sarana yang kadang-kadang receptiveness. Itu suatu sikap yang bisa menerima dan percaya. Mendengarkan firman Tuhan, saudara tidak ragu-ragu. Dan saudara seharusnya menghidupkan itu. Jiwa reseptiveness, childlikeness. Nah, di dalam Alkitab, Yesus mengatakan, jikalau kamu tidak menjadi seperti anak kecil, kamu tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana kita? Ternyata orang yang sudah dilahirkan baru bisa menghidupkan jiwa yang namanya childlikeness. Ya, Mazmur 131. Daud itu mengerti. Sehingga dia yang sombong, yang arogan, yang maunya sendiri, di dalam Mazmur 131 dia mengatakan kalimat seperti, Tuhan, aku tidak mau berpikir yang tinggi-tinggi. Nanti menjadi arogan. Aku hanya ingin menjadi seperti anak yang baru disapih, yang duduk di kaki mamanya. Bayangin, soal. Ini adalah Daud. Nah, pada saat menghidupkan jiwa childlikeness seperti anak kecil yang baru disapih, maka terjadilah suatu encountering, perjumpaan antara dirimu dengan Tuhan. Meskipun saudara akalmu tidak mengerti dia sampai selesai, tapi saudara mulai mengenal dia. Saudara mengalami kehadirannya. Saudara tahu kalau saudara miliknya. Saudara tahu kalau saudara sudah dilahirkan baru. Pada saat saudara mendengarkan khotbah, orang di dalam gereja meskipun khotbah membosankan, jikalau saudara menghidupkan jiwa lapar dan haus akan kebenaran, firman Tuhan itu akan disingkapkan kepadamu. Aneh sekali. Yesaya pasal 57 mengatakan Allah itu berdiam di tempat maha tinggi. Tetapi dia rela hadir di dalam jiwa orang yang broken and contrite. Artinya apa? Jikalau saudara menghidupkan jiwamu yang tidak berlayak, broken and contrite, maka Tuhan akan hadir di dalam. Ini cara Tuhan memperkenalkan diri kepada kita. Yaitu jikalau kita dengan iman, kita itu work out your salvation. Oleh karena salvation sudah ada di sini. Cuma kelahiran baru sudah ada di dalam jiwamu. Cuma kamu belum tahu. Kamu mesti hidupkan. Saudara, pada suatu hari saya berkenalan dengan satu keluarga. Keluarga ini punya seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini lulus SMA, ingin sekali punya motor. Tetapi mamanya mengatakan, enggak, nanti kamu ngebut dan gak jatuh dan sebagainya. Tapi oleh karena semua teman-temannya punya motor, akhirnya mama ini mengabulkan juga. Ya sudahlah, tapi kamu janji ya. Akhirnya dia kuliah naik motor. Malah bulan-bulan pertama dia nurut akan apa yang mamanya katakan. Tapi oleh karena teman-temannya itu ada yang tukang ngebut, pada suatu hari dia diecek-ecek dia gak ngebut. Pada saat ngebut-ngebutan, tabrakan dia. Dua kakinya itu patah. Terpaksa dibawa ke rumah sakit, dioperasi, disambung memakai metal, kemudian didip. Berminggu-minggu kakinya seperti itu, goyang-goyang. Nah, pada suatu hari dokter itu mengajak dia kemudian di ronsen. Oh, ternyata hasil daripada gips tadi dan sambungannya bagus sekali. Sehingga dokter mengatakan kakimu sudah pulih. Karena semuanya nyambungnya itu bagus sekali. Nah, kemudian gipsnya dibuka, lalu dia mengatakan kepada anak muda ini, nah, mulai besok pagi kamu belajar jalan. Ya, mudah. Betul. Pagi hari dituntun oleh suster, dia mulai setelah berminggu-minggu dia itu tidak turun dari ranjang. Dia turun dari tempat tidurnya dipegangin suster. Ketika kakinya itu menapakkan ke lantai, tiba-tiba dia kaget sekali. Waduh, sakitnya bukan main. Keringat dingin keluar dan menderit luar biasa sakit.
Dia naik lagi ke tempat tidur terengah-engah dan mengatakan aku tidak mau, sakit sekali, enggak. Dibujuk-bujuk juga tidak mau. Ah, ya, pada sore hari ketika dokter itu visit, dia kan tanya kepada nurse itu, gimana anak muda itu? Oh, ya dia itu tidak mau turun, tidak mau belajar jalan. Oh gitu. Lalu dokter itu mengunjungi anak muda itu dan mengatakan, nah ini pilihan kamu sendiri loh. You tidak mau belajar jalan sampai mati kamu tidur di tempat ini. Ditinggal, udah. Anak muda itu mulai pikir, pikir, pikir. Terpaksa dia nekat. Dia panggilkan suster lagi. Dua-duanya pegangin. Dia belajar turun. Wah, sakitnya bukan main. Bukan main. Sampai gemetaran. Berapa jam lagi? Dia coba lagi sakit lagi. Tiap hari bisa sampai 10 kali nyoba. Kemudian beberapa waktu kemudian dia mulai terasa sakitnya kok mulai lebih sedikit. Dia mulai pegangan real. Dia mulai, ya kan? Berjalan meskipun dengan sakit sekali mencoba. Beberapa hari kemudian sudah mulai pakai gerak. Beberapa minggu kemudian dia sudah mulai jalan dan sekarang sudah kemana-mana. Keselamatan sudah dihadirkan. Sudah ada. Sudah sembuh kamu. Work out, kerjakan. Dengan imanmu, kamu akan betul mengalami bahwa kamu adalah orang yang sudah mengenal Allah. Mengenal Allah itu bukan masalah mengenai ini, di sini. Bukan ngapal-ngapalin Alkitab. Lalu kita berpikir-pikir. Mengenal Allah itu mengalami. Dan mengalami tidak bisa ada cara lain. Kecuali saudara dengan iman menghidup sarana-sarana rohani. Yang namanya spiritual means. Seperti itu. Nah, pada saat saudara hidupkan. Saudara mengalami encountering. Dan itulah pengenalan saudara. Kalau saya tidak akan bisa teruskan karena waktu. Dan jikalau saudara nanti ada pertanyaan, silakan saudara tanyakan. Tapi saya akan stop daripada share ini. Oke? Ya, baik. Terima kasih, Ah, Pak Yakub. ya, Michi, Eh, silakan. Kamu take over. Ya, baik, Pak. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari, ada yang ingin bertanya. Pertanyaan bisa langsung ditujukan kepada Pak Yakub, bisa melalui chat atau personal chat juga kepada saya, tidak apa, jikalau tidak ingin diketahui namanya. Dan bisa juga untuk langsung bertanya dengan fitur raise hand. Ya, Ya, jadi silakan. silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan dipersilakan untuk raise hand ataupun juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Ini basic sekali. Nah, kalau yang basic saudara tidak menangkap esensinya, saudara hanya orang Kristen yang beragam. Nah, ini, saudara mesti hati-hati. Ayo silakan. Siapa? Saya open aja. Apakah ada Kalau dari ada, Pak Ibu yang ingin bertanya langsung? kalau tidak ada itu berarti saudara setuju dan oke. Berarti sudah terlalu malam dan bisa ditutup. Ya, Michi ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Pak. Ya, Ini ada silakan pertanyaan baca yang aja. masuk ke saya nih. Ada dua pertanyaan ya. Ada peserta yang bertanya, apakah ada anugerah ke satu tanpa dilanjutkan anugerah kedua, seperti yang Tidak tadi mungkin, dijelaskan. tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Tuhan memberikan anugerah yang unknown. Ya. Jadi anugerah pertama itu sebetulnya akal kita tidak mempunyai akses untuk bisa mengertinya. Kapan sudah dilahirkan baru? Bagaimana dilahirkan baru? Apa tandanya? Bahkan Paulus sendiri di dalam Roma pasal 7 yang sudah jelas dilahirkan baru loh. Oleh karena melihat Yesus sendiri. Dia sampai mengatakan aku tidak mengerti lagi. Oleh karena yang jahat yang aku benci yang justru aku lakukan. Aku manusia celaka ini. Nah ini. Jadi Paulus sendiri waspada sendiri. Oleh karena apa? Natur dosa ternyata masih hadir. Dan hanya dengan kita work out salvation. Itu kita akan mengalami kemenangan. Oke, jadi tidak mungkin.
tanpa iman kita tidak mungkin bisa mengerti dan mengalami. Bahwa kita sudah. Oke, baik. Terima kasih, Pak Yakub. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke saya. Tadi ketika Bapak menyebutkan ada salah satu tanda orang yang diselamatkan begitu ya, yang beriman begitu, salah satunya adalah memiliki angst katanya. Ada kegelisahan rohani di sana. Dan Iya. ini pertanyaan, bagaimana kita bisa membedakan jikalau kita memang memiliki angst tersebut, kegelisahan tersebut, atau sebetulnya kita hanya sekedar memiliki curiosity saja, Pak? Oh ya, baik, baik. Jadi kalau Iya, angst itu suatu kegelisahan rohani yang sebetulnya tidak bisa dimatikan. Oleh karena saudara sudah menjadi milik Tuhan. Karena sebetulnya kalau betul milik Tuhan, Roh Kudus itu akan terus menggelisahkan kita. Sampai kita itu work out of salvation. Jadi sebetulnya kegelisahan rohani tidak sama. Just curiosity, pengen tahu, ya, pengen nyoba. Nah, oleh karena ini akan kontinuumnya nampak, akan berkelanjutan. Ya, sama seperti Michi, saya, Henry di sini. Nah, itu kegelisahan rohani itu tidak bisa kita stop. Tidak bisa kita stop. Dia akan ingin terus untuk makin-makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, saya notice sih, ya kan, itu kita-kita ini sebetulnya berada di dalam proses yang ujungnya itu masih jauh sekali. Oke. iya, oke, baik Pak. Ini mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Sepertinya mulai mulai sudah mencerna dan mulai gelisah ya, begitu. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk. Apakah membuktikan religiosity tadi yang seperti dibilang sama seperti orang yang diterangi hatinya? Enggak. Kalau diterangi hatinya oleh Roh Kudus, bisa dalam bentuk gitu ya, disadarkan bahwa saya perlu mengabarkan Injil. Nah, itu diterangi hatinya, lalu berbuahkan suatu tindakan. Tetapi kalau seorang itu hanya ingin mengabarkan Injil, oleh karena saya melihat orang Kristen itu baru diakui kalau dia orang Kristen yang baik, kalau mengabarkan Injil. Nah, itu religiosity. Makanya ketika Tuhan itu mengirimkan surat kepada jemaat Efesus, itu mengingatkan religiosity yang berbahaya sekali. Kamu sudah ini, sudah itu, sampai Yesus mengatakan, aku memuji engkau. Oleh karena kamu itu begitu tekun dan sebagainya. Dari satu jemaat menjadi tujuh. Bahkan engkau itu tidak, bahkan engkau itu sudah melakukan discipleship. Oleh karena apa? Oleh karena ada pendeta yang namanya Nikolaus itu. Pada saat khotbah kamu langsung tahu loh ajarannya sesat. Ya kan? Tetapi kamu tidak mencintai aku. Nah, ini persoalannya. Jadi religiosity ini bisa completely independent daripada hubungan pribadinya dengan Tuhan. Manusia itu bisa menjadi manusia yang sangat loyal, faithful, setia kepada agamanya. Dan ada buahnya loh. Ini bukan sekedar asal-asalan. Orang yang setia, ya ada buahnya. Tapi, ya Yesus katakan, yang terdahulu. Bukan kamu yang memulai, akan menjadi yang terkemudian. Kalau kita tidak waspada. Oke? Ya, baik. Terima kasih Pak Yakub. Sebelum mungkin ada pertanyaan yang di chat di kolom chat ya. Ini ada satu pertanyaan lagi yang masuk ke saya secara pribadi. Peserta ini bertanya apakah ada yang salah jika seseorang semakin tidak takut atau tidak gelisah ketika melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Padahal dulunya dia menolak untuk melakukan hal tersebut. Apakah seorang tersebut sedang tidak bergaul karib dengan Allah? Ya, ya itu jawabannya sudah terjawab. Oleh karena sebetulnya berjalan dengan Roh Kudus itu bisa juga punya pilihan mendukacitakan atau memadamkan suaranya. Nah, ada orang yang berkanjang di dalam dosa, tapi tidak sama dengan orang itu meninggalkan Tuhan dan menolak akan suara Roh Kudus. Sebenarnya tidak. Oleh karena ada orang-orang yang oleh karena kekuatan dari dosa dan masa lalu dari hidupnya yang memang kebutuhan untuk melayani that insting itu besar, seringkali
keterlibatan dengan perpanjangan dosa itu bisa berlalu-lalu. Tapi saya percaya sekali, kalau dia milik Tuhan, bukankah kita percaya ya, ya kan? Tuhan itu pasti akan mengembalikan dia kepada titik awalnya. Dan ini memang bagian daripada perseverance of saints itu loh. Ya, jadi pemeliharaan pada orang-orang miliknya, orang-orang saleh. Iya, baik. Ya, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya nih. Sudah mulai gelisah Pak sepertinya. Ya baik, Bapak kalau Ibu, gelisah. saudari, jika kalau ada yang mau bertanya langsung dipersilakan loh ya. Iya, Mungkin lebih 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 enak gitu, bisa lebih leluasa. Ini di kolom chat ada yang bertanya gelisah juga terkait bagaimana kita bisa keluar dari jebakan rutinitas pelayanan yang rasa-rasanya itu hanya kegiatan saja. iya, itu bagus sekali pertanyaannya. Oleh karena realitanya begitu. Begitu seorang sudah terlibat dalam rutinitas, sebetulnya rohaninya itu mulai kering. Nah, kita bahas ada bahwa kita perlu sekali menghidupkan akan spiritualitas kita. Makanya ada suatu kuliah khusus yang kita tuh punya yaitu spiritual formation. Nah, sebetulnya spiritual formation itu jangan sekali-kali diabaikan. Oleh karena ya itu realitanya Tuhan itu adalah roh. Kita hanya bisa menyembah dia dengan roh dan kebenaran. Nah, mungkin di tempat lain saya pernah akan cerita gitu loh mengenai pembantu rumah tangga saya. Saya punya pembantu rumah tangga itu tua, sekarang sudah meninggal dunia. 85 tahun meninggal dunia. Nah, selama lebih dari 28 tahun menjadi pembantu saya heran sekali karena saya tidak berhasil bisa menginjili dia loh. Sampai meninggal ini. Dia hanya menyebut nama Gusti Yesus, dia Gusti, tapi belum mau menjadi orang yang betul-betul mengaku bagi orang Kristen. Tapi saya saksikan ya, tiap hari selalu minta waktu 5 kali sembahyang. Ya, lalu saya ikutin dia ketika dia ada di kamarnya, saya lihat kamarnya kan terbuka. Apa sih yang dia lakukan? Oh, ternyata pada saat dia mau sembahyang itu dia cuci muka, cuci kuping, cuci kaki. Lalu habis itu apa? Dia siapkan kapernya. Ya. Lalu habis itu apa? Kita pakai kudungnya. Satu, habis itu apa? Kita tersungkur. Saya kaget, Josa. Ini orang mencari Allah yang mungkin tidak benar. Tapi dia mengerti attitude-nya. Jadi menghampiri Tuhan itu tidak sembarangan. Harus ada persiapan, kesungguhan hati. Ada something yang spesial. Nah, kita sebagai orang-orang Kristen, aneh sekali loh. Kita tidak punya yang begini-begini. Padahal kita menghampiri Tuhan yang Maha Kudus. Saudara tidak tersungkur? Masa sih saudara tidak berlutut? Masa sih saudara tidak takut? Masa sih saudara tidak mengatakan, have mercy upon me, Lord Jesus. I'm a sinner. Kasihanilah. Dan pastinya kan ada. Nah, kalau saudara tidak mempunyai pola seperti ini di dalam sembahyang, di dalam kita ibadat, itu pertanyaan saya. Apakah saudara betul-betul menyembah Tuhan? Apa saudara berdoa, bercakap-cakap dengan dia? Jadi kalau saudara tidak punya attitude, brokenness, ketidaklayakan. Kalau enggak, saya ragu-ragu. Nah, ini hanya tingkah laku agama. Nah, tingkah laku agamawi itu kosong, tidak ada apa-apanya. Meskipun sudah mengabarkan Injil, saudara sudah bisa mempertobatkan 1.000 orang, tapi jangan pikir bahwa Tuhan itu berkenan kepada saudara. Karena saudara itu tidak dengan tulus mencari hati. Dan itu ya, sehingga saya harap spiritualitas tadi itu harus dibuktikan. Jadi inginnya sendiri, alone, solitude dengan Tuhan. Tersungkurlah di hadapan dia. Rasakanlah bahwa diri saudara tidak berlayak. Mintalah belas kasihan dan pengampunannya. Meskipun itu dilakukan barangkali hanya 5 menit dalam satu hari. Tapi saudara, karena itu yang merupakan representasi jiwa dari orang yang menyembah Allah yang hidup. Oke, Ici? Oke. Ya, baik. Makasih Pak Yakub. Ini ada pertanyaan lagi di dalam kolom chat. Ini rasa-rasanya mungkin gelisah juga dengan
dengan tindakan atau tanda-tanda keselamatan yang dimiliki mungkin belum begitu nampak begitu ya, sehingga muncul pertanyaan, apakah keselamatan yang kita miliki itu bisa hilang karena melihat fenomena ada banyak sekali yang murtad begitu, Pak. Kalau kita tidak tahu mengenai soal lahir baru, kehadirannya seperti apa. Sehingga fenomena luar itu juga kita tidak bisa langsung kaitkan. Dalam arti, ada orang yang oleh karena watak, kebiasaan, lingkungan, pergaulan kurang baik, bisa meninggalkan Tuhan sampai berpuluh-puluh tahun. Sebelum dia sakit dan kemudian meninggal, dia kembali lagi. Jadi sehingga kita tidak tahu terus terang. Cuma jangan mencoba itu. Nah, pada saat kita tahu bahwa meninggalkan Tuhan itu suatu tindakan yang sangat riski sekali. Nah, jangan kita lakukan aja. Cuma kita tidak tahu. Oke. Ya, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya langsung? Dipersilakan jika ada eh, dua orang penanya yang ingin bertanya secara langsung, karena ini sebetulnya cukup banyak yang nanya pribadi begitu ya. Ya. Ayo, kalau ada, saya juga pengen lihat ini hampir semuanya ketika buka videonya, saya tidak kelihatan wajahnya. Iya. Ya, kalau kalian buka, ya kalian berinteraksi secara personal dengan saya. Mungkin belum pernah kenal, ya. Iya, Itu ya sangat. Pak Petra, kan boleh toh? Ya, ini silakan. Siapa Ya, saja. Ayo, ajukan. Barangkali tidak selalu harus pertanyaan. Barangkali kritikan juga boleh. Barangkali suatu reaksi tambahan tertentu. Jika kalau sudah merasa bahwa ada hal yang perlu diucapkan. Karena kita adalah saudara-saudari seiman yang saling melengkapi. Ya. Iya. Apakah ada Bapak Ibu, saudara-saudari? Jika ada boleh. dari Ada? saya, Pak. Oke, baik. Ya, silakan. Jeffrey, saudara Jeffrey, Iya, silakan. ya, selamat malam, Pendeta. Uh, 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 Ini bertanya untuk tadi Bapak bilang untuk kita terus mengembangkan bagaimana untuk bisa uh, yang membangun disiplin-disiplin rohani Kristen, misalnya berdoa seperti begitu. Nah, tapi kadang dalam kondisi mau misalnya berdoa begitu Pak, padahal ada rasa nggak enak seperti gitu kalau kita lagi kumpul bersama atau nah apakah kita boleh tetap terus untuk uh, ya udahlah kita di dalam hati padahal saya ingin yuk kita berdoa sama-sama seperti begitu, apakah itu akan membuat kita akhirnya makin mengenal Allah itu makin kita makin apa ya uh, memadamkan begitu Pak, Iya. karena kita merasa nggak enak kalau nanti saya berdoa ada saya pernah waktu itu dengan teman-teman KTB belajar nggak usah berdoa kita doa masing-masing padahal saya pingin lah kita kan KTB ya kita doa gitu. Tapi Iya. nanti dikiranya saya sombong rohani seperti gitu Pak, gimana ya Itu Pak? ya. Jadi itu sebetulnya Jeffrey ya. Itu merupakan sesuatu kegelisahan yang subjektif dari dirimu. Orang lain mungkin tidak berpikir seperti itu. Nah, alangkah baiknya kalau you juga berani lebih terbuka melalui apa? Melalui setua hubungan dengan teman-teman KTB tadi yang sifatnya lebih personal. Jadi kalau sifatnya lebih personal, hal-hal yang bisa mengganggu tadi lama-lama akan hilang. Tapi kalau ini kurang personal, ya selalu ada tanda petik pertimbangan-pertimbangan yang barangkali tidak necessary. Termasuk apa yang tadi Pak Jeffrey katakan, sebetulnya pertimbangan yang tidak necessary. Oleh karena orang lain mungkin tidak peduli mengenai itu. Gitu loh. Tapi yang penting, jikalau kita itu personal, sebetulnya KTB itu sendiri menjadi koinonia. Koinonia itu persekutuan dalam ikatan kasih Kristus. Nah, kalau terjadi seperti itu, Kristus betul-betul hadir. Karena Matius 18 ayat 20 kan mengatakan begitu. Di mana ada dua atau tiga orang berhimpun di dalam namaku,
I will be there. Nah, itu hanya bisa terjadi jikalau di dalam KTP itu you semakin akrab. Jadi mutually semakin menerima satu dengan yang lain. Sehingga saling mengasihi di dalam ikatan kasih Kristus. Makanya perasaan dan pikiran-pikiran seperti tadi yang sebetulnya tidak necessary itu akan hilang dengan sendiri. Ya begitulah Pak. Ya, Iya. ya. Oke. Kasih Pak. Ya, masih ada yang lain? Ya, silakan Henry. Terima kasih Pak Yakub. Salam jumpa kembali Pak Yakub. Ya, Terima ayo. kasih untuk diingatkan kembali Pak. Saya jadi teringat untuk klien saya Bapak. Ya. Dia emang seorang yang sudah broken dan somehow menemukan lagi kebahagiaan duniawi dengan menikahi seorang Muslim. Sedemikian rupa, beliau tuh murtad. Cuman kerinduannya tetap ada. Sedemikian rupa dia ingin menanyakan kepada saya, Hen, bisa nggak saya membuat testamen, wasiat, sedemikian rupa saya dikuburkan secara Kristen. Saya ingin kembali lagi. Itu menjadi suatu refleksi, Bapak. Bahwasanya saya, Iya. aduh, Kasihan. ya, jiwa dia sebagai seorang pria menemukan sedikit cahaya pelita di keluarga yang Muslim ini, tetapi hatinya tetap menginginkan Bapak. Terima kasih Bapak, saya cuma mau saya tidak berani mengklaim itu Henry. Tetapi itu salah satu sinyal bahwa sebetulnya dia milik Tuhan. Dia nanti akan reconvert lagi. Entah bagaimana saya tidak tahu. Yang penting adalah doakan dia. Dukung dia, hadirkan supaya sinyal-sinyal uluran tangan Tuhan itu dia makin lihat. Sebab kalau sampai kita itu meninggalkan dia dan menganggap bahwa orang itu betul-betul memang murtad dan memang secara sadar menolak Tuhan, itu berarti kita sendiri sebetulnya itu mengabaikan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi tangan yang terus mengulurkan diri kepada dia. Nah, perlu sekali. Jadi kalau you kenal dia secara personal, you jangan sampai berhenti untuk terus mengeluarkan, mengkomunikasikan sinyal-sinyal akan kasih sayang Tuhan kepadanya. Itu aja. Terima kasih Bapak. Iya, Terima kasih. thank you. Iya. Ya, baik. Tadi ada yang ingin bertanya juga yang sudah open mic. Kalau tidak salah Bapak Wafriman Waso. Ya, silakan Pak Wafriman. Baik, selamat malam Pak Yakub. Ya. Terima kasih buat Boleh kesempatannya. lihat videonya supaya kelihatan wajahnya. Oke, Langsung. baik. Ya. Malu Oke, saya. ya. Tadi ada satu pertanyaan yang berkaitan dengan keselamatan ya Pak ya. Dan saya setuju sekali dengan statement Bapak bahwa kita tidak tahu. Cuman saya masih penasaran mungkin apakah ada suatu hari ada sisi tertentu yang mungkin jika Bapak berkenan membuat seminar tentang hal itu. Karena secara pribadi ketika saya memahami juga bahwa saya selalu diajarkan bahwa orang kalau sudah selamat berarti ya tetap selamat. Nah mungkin karena pasti akan ada buah-buah pertobatan yang memang sekalipun seperti yang Bapak jelaskan tadi bahwa ketika kita sudah di dalam Kristus bukan berarti tidak ada kemungkinan kita tidak berdosa. Kita pasti akan terus berdosa. Nah, sedangkan pertanyaan sekarang apakah orang yang sudah selamat itu pasti akan berlaku untuk tidak memperlakukan kasih karunia Allah itu? Bukankah seharusnya menurut saya ketika dia sampai 10 tahun tuh gitu 10 tahun, taruhlah 10 tahun apakah 40 tahun dia meninggalkan Tuhan, bukankah itu seolah-olah dia tidak serius dengan Tuhan, Pak? Itu mungkin dari saya, Pak. Jadi mengenai soal waktu, sebenarnya di hadapan Tuhan itu tidak ada batasnya. Nah, bagi kita, kadang-kadang kesabaran kita itu diukur oleh lamanya waktu. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya tidak ada batasnya. Oleh karena salib Kristus itu tidak terbatas kuasanya untuk menunggu, memberikan kesempatan sampai orang itu betul-betul bertobat. Nah, ini ajaibnya yang kita kadang-kadang tidak bisa pahami. Jadi bagi saya melihat fenomena ada orang yang mungkin 40 tahun meninggalkan Tuhan,
Ini Saudara Henry juga katakan hal yang sama. Itu jangan sampai kita itu phenomenological. Kalau kita phenomenological, kita capek mendoakan orang itu. Dan kita give up. Tetapi kita kalau numenological, kita percaya Tuhan masih ingin kita ingat dia. Nah itu ajaib sekali. Tuhan masih ingin kita berteman sama orang itu. Itu pasti ada purpose-nya. Nah sehingga kita bisa tetap mengkomunikasikan sinyal-sinyal dari belas kasihan Tuhan kepada orang itu. Ya begitulah. Jadi kita tidak tahu. Baik, terima Oke. kasih Pak untuk Ya, thank you. penjelasannya. Ya, Thank thank you. you. Ya, terima kasih. Apakah ada satu dua orang lagi yang ingin bertanya? Dipersilahkan secara langsung. Apakah ada, Bapak Ibu? Jika tidak ada, oh ada. Oke, baik. Silakan. Iya, shalom. Shalom, Bu. Iya, terima kasih waktunya, Pak. Saya ingin bertanya lagi mengenai kegelisahan roh ini kan tentang Saul, Pak, yang apa namanya, ketika dia menghadapi musuh, sudah bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dan akhirnya dia meminta eh, arwah Pertolongan dari dukun Samuel itu ya. untuk mencari jawaban. Iya. Saya selalu gelisah karena kok masih bisa karena Tuhan sudah tidak menjawab ketika dia menghadapi musuh dan dipanggillah seseorang untuk di-endorse untuk mencari jawaban. Tolong dijelaskan lagi Pak karena saya eh, memang Tuhan sudah sudah larang untuk bertanya kepada Aaron tetapi karena sebenarnya Saul sudah bertanya kepada Tuhan tetapi Tuhan tidak menjawab lagi dan Iya. akhirnya Saul pergi bertanya kepada seorang petenung untuk Iya, iya. mencari jawaban dan Iya, memanggil arwah Samuel iya. karena Jadi mungkin iya, roh sudah undur daripada Saul. Iya Pak, ya. itu Itu pertanyaan sebetulnya saya. begini ya, Bu. Kalau membaca bagian Alkitab, kadang-kadang kita itu tahu bahwa bagian tersebut itu tidak cukup untuk menjelaskan dengan penjelasan untuk pertanyaan-pertanyaan yang mendalam seperti tadi. Nah, sehingga kita itu harus melihat seluruh Alkitab. Nah, kalau melihat seluruh Alkitab, rasanya kita itu tahu kalau ada orang yang betul-betul itu sudah dilahirkan baru dan yang belum atau tidak. Nah, rupanya kata yang dipakai roh itu meninggalkan Tuhan, roh meninggalkan Saul, itu sebetulnya merujuk kepada memang Saul itu berdosa terhadap Roh Kudus dalam arti menolak Tuhan. Nah, menolak Tuhan itu tidak fenomenanya itu bisa diwakili dengan tingkah laku Saul yang bagi kita secara manusia masa sih Tuhan begitu kejamnya. Saul yang kesalahannya secara manusiawi cuma gitu. Kenapa Tuhan meninggalkan selama-lamanya? Padahal Daud yang kesalahannya bagi kita, waduh bukan main. Tuhan tidak meninggalkan dia. Nah itu tidak mungkin kita bisa menjelaskan hanya menurut berdasarkan bagian itu saja. Dengan kita melihat ini adalah orang yang sebetulnya bukan orang percaya. Nah meskipun dia memakai kata mencari Tuhan, bertanya kepada Tuhan, tetapi bukan orang percaya. Nah sehingga kan membiarkan dia masuk di dalam sesuatu arus di dalam kehidupan masa kegelapan. Nah, saudara kalau mau melihat misalnya Roma pasal yang pertama, bagi orang yang merasa dirinya gini gitu, tetapi menolak, ya, Tuhan akan menyerahkan sehingga dia bisa melakukan akan hal-hal yang bagi kita tidak masuk. Dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak bisa. Jadi kalau melihat Saul, ya kita melihat di seluruh Alkitab itu termasuk orang yang sebenarnya bukan percaya. Jadi bukan orang percaya sama seperti Samuel. Gitu. Jadi bukan orang percaya sama seperti Daud. Tapi orang yang kebetulan Tuhan pakai
menjadi raja, yang diberikan kesempatan untuk seharusnya bisa belajar untuk percaya. Tapi ya aneh sekali sebetulnya. Makanya bagian-bagian seperti itu tidak cukup untuk bisa dipakai untuk menjelaskan akan fenomena tersebut. Sehingga perlu kita lihat seluruh hal. Ya begitulah Bu. Ya, mengerti tidak kira-kira? Bahwa kalau sampai dia itu bertanya kepada Tuhan, Tuhan diamkan, tidak sama dengan orang yang percaya, yang mencari hadirat Tuhan. Dan Tuhan abaikan. It's different. Tuhan tidak pernah mengabaikan akan orang yang menjadi anak. Di hati kita itu pasti gelisah dan merasa seperti apa yang pernah saya rasakan beberapa puluh tahun yang lalu. Kok Tuhan itu kok kejam sekali sama Saul? Kenapa tidak? Tapi melihat seluruh Alkitab, saya mulai paham. Ini adalah story dari orang yang sebetulnya bukan orang yang baik. Ya, oke. Silakan Wici. Ya, mungkin ada dua pertanyaan lagi, Tapi Pak. boleh tanya lagi, Pak Pendeta? Ya, silakan. Artinya Saul sebenarnya memang dia sebenarnya bukan orang yang nggak percaya itu ya Pak ya, yang tadi. Iya, Tapi Tuhan sebenarnya ada kasih kesempatan ya Pak, kalau dia iya. Tapi dia itu namanya kita berpikir dengan pikiran manusia mengenai soal kesempatan dan tidak adanya kesempatan. Padahal yang terjadi itu jauh lebih kompleks yang kita tidak tahu. Jadi mengenai masalah yang disebut dengan istilah predestination. Predestination itu sebetulnya incommunicable. Di dalam hadirat Tuhan kita tidak paham. Kita cuma mendapatkan pengertian sedikit, tetapi kita tidak bisa menjelaskan sebenarnya. Itu, itu. Ya. Oleh karena dalam Ulangan pasal 29 kan diingatkan, meskipun disebutkan dalam Alkitab, tapi ada hal-hal yang hanya Tuhan saja yang tahu. Ada yang disebutkan dalam Alkitab, ya kita boleh tahu. Itu loh. Ya itu. Nah, sehingga kalau hanya Tuhan yang tahu, ya saya tidak akan memaksakan diri untuk tahu. Yang saya tahu adalah Tuhan itu. Tidak mungkin Tuhan yang jahat. Tidak mungkin Tuhan itu kejam. Tidak mungkin Tuhan itu begitu pilih kasih. Sehingga ada orang-orang yang memang sejak awal itu memang dipersiapkan untuk dicemplungkan masuk dalam neraka. Saya tidak percaya. Ada something yang kita tidak bisa jelas. Ya, oke. makasih banyak, Ya, banyak thank Pak you. Pendeta. Ya, mungkin dua pertanyaan terakhir Pak Yakub ini dari personal chat. Untuk pertanyaan yang pertama, sebetulnya ingin ditanyakan langsung, tapi karena beliau sedang sakit, jadi tidak bisa. Nah, ini ada pertanyaannya seperti ini, Pak. Apakah kegelisahan atau angst tadi bisa ditandai dengan adanya peperangan rohani, terutama ketika dulunya berasal dari punya kepercayaan terhadap roh-roh tertentu begitu? Iya, iya, termasuk itu. Sebetulnya itu bagian daripada realita kehidupan kita selalu berperang dengan natur dosa. Dan sehingga di sana selalu muncul gejala kegelisahan yang tidak ada habisnya sebelum kita itu bisa memenangkan peperangan itu. Nah, aneh jika orang Kristen, peperangan itu dibiarkan kemudian terus-menerus kita tidak pernah menyelesaikan. Ada banyak orang yang sebetulnya mempunyai puluhan dosa yang tidak pernah sampai mati, seriously itu ingin dimatikan. Seperti misalnya, seven deadly sin, dosa kesombongan, dosa kemalasan, dosa ketamakan. Itu banyak orang yang tidak pernah serius untuk healing dan mematikannya. Ya kita perlu waspada aja. Jadi aneh sekali sebetulnya, tetapi realita oleh karena semua orang itu punya kelemahan yang sama, sehingga orang Kristen seringkali itu ya take for granted aja. Nah itu hati-hati kita.
Oleh karena kalau betul ada Holy Spirit, ada tongues tadi, tidak mungkin kita itu akan mengabaikan kehadiran dosa yang masih bercokol dan menghancurkan hidup kita. Sebenarnya tidak mungkin. Oke, Baik. ya, Ya, silakan. makasih Pak Yakub. Ini pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Ini saya menemukan nih pertanyaan sejuta umat sepertinya yang digelisahkan oleh banyak orang. Eh, Pertanyaan seperti ini Pak. Apakah mengenal dan bergaul dengan Allah itu sendiri selalu ditandai dengan relasi yang sepertinya on fire begitu ya, selalu bersemangat untuk melayani, punya perkataan dalam doa tuh bagus begitu dan No, no, tidak. Kalau kita melihat di dalam Alkitab ya, kita 10 macam nabi itu 10 macam personality yang beda-beda. Jadi kalau kita melihat itu seperti Yunus, apa kita menganggap dia pendosa, saya rasa itu adalah kejujurannya ya. Melihat akan Yeremia yang selalu merasa dipaksa untuk melayani Tuhan. Itu suatu kepribadian yang sebenarnya tidak ada on fire, sukacitanya begitu. Terpaksa dia lakukan. Nah itu adalah memang Tuhan itu dealing dengan keunikan-keunikan manusia dengan kepribadiannya dan tidak lalu semuanya itu secara generalisir itu mewujudkan akan sukacita yang sama gitu. Saya rasa tidak begitu ya, tidak. Sehingga ya, bahkan itu kalau hanya manifestasi daripada euforia jiwa manusia itu biasanya itu oleh karena ada alasan to be happy. Misalnya aja dia di gereja tertentu, semua kelompoknya itu kompak banget, menyenangkan sekali. Sehingga berpuluh-puluh tahun mereka kadang-kadang cuma paduan suara, tetapi juga sampai ikut tur kemana-mana. Itu kompak sekali, ada 20 orang. Saya tahu dalam gereja tertentu itu ada yang kayak gitu. Nah, mereka mungkin selama puluhan tahun itu fire-nya itu berkobar-kobar. Gitu. Tapi itu tidak sama dengan tanda petik bahwa Roh Kudus sedang memakai mereka. It's different. Oke. iya. Baik, terima kasih Pak Yakub. Ini juga mungkin memperjelas ya, karena banyak yang gelisah akan hal ini. Mungkin jikalau kita berada dalam pelayanan tertentu juga baiknya juga tidak terlalu menghakimi orang-orang yang nampaknya tidak ada on fire begitu ya, tidak ada Iya. kita di dalam pelayanan dan sebagainya. Oke. Baik, terima kasih banyak untuk waktu dan kesediaannya Pak Yakub. Sebetulnya masih banyak lagi pertanyaan yang masuk ini di detik-detik terakhir. Tetapi karena waktu kita sudah sangat eh, telat ya, sangat habis, kita mohon maaf kita harus berhenti di sini ya. Oke, baik Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara ini ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Ya, untuk yang pertama, tentu kami eh, berterima kasih. Kami mengucap syukur akan kesediaan Pendeta Yakub Susabda yang boleh hadir pada saat ini dan juga bersedia membagikan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dengan kita. Kiranya Pak Yakub dan keluarga serta pelayanannya boleh diberkati Tuhan selalu. Terima kasih Pak Yakub. Thank you. Dan yang kedua, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di akhir tahun ini akan ada event internasional yaitu International Student Camp 2024 yang ke-9 dengan tema Be the Change Locally. Nah, ini akan diadakan di tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan 1 Januari 2025 yang bertepatan di 5G Resort Cijeruk, Bogor. Ya, bagi para bapak ibu, saudara-saudari yang memiliki anak atau mungkin cucu atau keponakan yang masih berusia remaja sekitar 14 sampai 18 tahun dan terbiasa di dalam sehari-harinya menggunakan bahasa Inggris, boleh sekali untuk mengajak ke event seperti ini. Ini event sangat baik sekali dan di sana tidak akan hanya disuguhi firman Tuhan tentunya, tetapi bisa juga bertemu, berdoa bersama, bersharing bersama dengan rekan-rekan mancanegara begitu ya. Jadi mereka akan berkumpul generasi-generasi muda bersama-sama saling mendoakan dan juga saling sharing dan tentunya membahas firman Tuhan. Nah, jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudari
bagi yang memiliki ponakan atau anak cucu ya, boleh mungkin di-tag jadwalnya dan juga boleh segera mendaftar karena kuotanya terbatas ya. Untuk info lebih lanjut, boleh silahkan menghubungi PIC yang tertera di layar tersebut ya. Ada Bu Restu, Pak Jeffrey, dan Pak Petra yang ada di sini juga. Jadi nanti mungkin bisa ditanya-tanya ya. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting juga, kami mau menginfokan kalau di bulan depan, Jumat tanggal 9 Februari, kembali SBS UI akan diadakan dan temanya juga begitu penting, yaitu bolehkah gereja berpolitik? Nah, mungkin ini juga menjadi satu kegelisahan bersama juga ya Bapak Ibu ketika kita sebentar lagi akan mengadakan pemilu di dalam Februari nanti. Nah, akan dibawakan oleh Pendeta Antonius Stephen Un yang berasal dari GRI Kebun Jeruk dan kiranya kita yang ada di sini pun juga boleh sama-sama hadir sehingga kita bisa mengetahui bagaimana peranan kita di kehidupan masyarakat khususnya di ranah politik ya. Mungkin demikian yang bisa disampaikan untuk pengumuman pada hari ini. Tidak ada, bolehkah saya minta kesediaan Ibu Vika untuk menutup acara ini di dalam doa? Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah memampukan kami bersama SBS UI pada malam hari ini untuk mendengarkan uh, bagaimana cara untuk kita bergaul dan mengenal Allah bersama Pak Yakub. Dan kiranya apa yang telah disampaikan bisa menjadi dasar untuk kita dapat mengenali Tuhan dalam segala kegiatan dan aktivitas kita sehari-hari. Dan kiranya Tuhan juga selalu menyertai kita dengan Roh Kudus sehingga kita terus-menerus digelisahkan untuk mengenal dan bergaul dengan Tuhan senantiasa. Hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.